Apakah kamu quiet broke? Kita semua pasti punya teman yang hidupnya kelihatan keren banget kan? Tiap minggu nongkrong di kafe estetik, ponselnya selalu model terbaru, sering jalan-jalan keluar kota, dan bajunya selalu kelihatan mahal dan trendy. Pokoknya, feed Instagramnya itu bikin iri. Tapi lucunya, giliran waktu tagihan datang atau diajak patungan, mereka mulai bilang, "Duh, sorry banget, gaji gue udah habis aja." Ya, fenomena ini punya nama. Loh, namanya quiet broke. Sebuah kondisi di mana seseorang hidup seolah kaya, tapi dompetnya diam-diam sekarat. Kelihatannya sih oke, tapi di balik layar, keuangannya berantakan. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar fenomena ini. Kenapa banyak orang, terutama anak muda, terjebak dalam gaya hidup quiet broke, dan yang paling penting, gimana cara keluarnya? Dulu, yang bisa hidup mewah itu ya cuman orang-orang kaya sungguhan. Mereka punya aset, punya bisnis, punya warisan. Tapi, sekarang, siapa saja bisa kelihatan kaya. Asal punya dua senjata sakti. Kartu kredit dan paylater. Yep, kita hidup di zaman di mana status sosial bisa dicicil. Kamu nggak perlu punya uang puluhan juta buat beli gadget terbaru. Cukup punya limit cicilan 0% yang besar. Platform belanja online dan layanan finansial digital membuat gaya hidup mewah ini jadi makin mudah dijangkau. Cuma butuh beberapa klik. Barang idaman langsung di depan mata. Praktis kan? Tapi yang sering kita lupa adalah semakin mudah sesuatu dibayar sekarang, semakin berat rasanya nanti saat tagihan datang satu persatu. Kemudahan ini adalah pedang bermata dua yang perlahan-lahan menggerogoti kesehatan finansial kita tanpa kita sadari. Sekarang, coba deh buka TikTok atau Instagram kamu. Apa yang kamu lihat? Orang-orang dengan hidup yang kelihatannya sempurna. Liburan di Bali, nongkrong di kafe paling hits, unboxing barang-barang branded, pakai outfit yang super keren. Semuanya ditampilkan sioliala, terjadi begitu saja. Tanpa usaha, effortless, tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita yang mungkin biasa-biasa saja dengan versi highlight orang lain. Otak kita pun mulai berbisik. Kalau aku juga punya barang itu, mungkin aku bakal sebahagia mereka. Atau, kalau aku bisa nongkrong di sana, pasti hidupku lebih seru. Dan inilah jebakan utama dari quiet broke kita, membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuh, tapi karena kita ingin merasa cukup dan diakui di lingkungan sosial kita, baik online maupun offline. Kita membeli validasi, bukan fungsi. Penting untuk dicatat, quiet broke itu bukan berarti miskin ya. Banyak dari mereka yang terjebak dalam kondisi ini punya penghasilan yang sebenarnya lumayan tinggi, bahkan di atas rata-rata. Misalnya, seseorang dengan gaji 8 juta sebulan. Secara angka, itu cukup besar, tapi coba kita lihat pengeluarannya. Cicilan gadget dan barang lainnya, 4 juta. Nongkrong di kafe 3 kali seminggu, habis 1 juta. Langganan berbagai platform streaming, dan lain-lain. Tiba-tiba, di akhir bulan, uangnya habis begitu saja. Tabungan, nggak pernah tumbuh. Dana darurat, nggak ada. Semua uangnya menguap demi kenyamanan instan dan validasi sosial. Yang lebih parah lagi, gaya hidup seperti ini bikin capek mental. Kenapa? Karena setiap bulan kita harus kerja keras banting tulang. Bukan untuk membangun masa depan seperti investasi atau nabung buat beli rumah, tapi cuma untuk nutup cicilan dan utang bulan lalu. Ini adalah lingkaran setan yang melelahkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih otak kita gampang banget terjebak dalam kebiasaan belanja yang impulsif ini? Jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Tepatnya hormon yang bernama dopamin. Secara ilmiah, setiap kali kita membeli sesuatu yang kita inginkan, otak kita melepaskan dopamin, si hormon rasa senang. Hormon ini memberikan sensasi euforia dan kepuasan sesaat. Rasanya nikmat banget kan? Masalahnya, efek dopamin itu cepat sekali hilang. Begitu rasa senangnya reda, otak kita mulai nagih lagi, pengen lagi. Akhirnya, kita belanja lagi, swipe kartu kredit lagi, atau klik checkout lagi. Tanpa sadar,
kita masuk ke dalam sebuah dopamin loop atau lingkaran dopamin, sebuah siklus di mana kita terus-menerus mengonsumsi sesuatu hanya untuk merasakan kebahagiaan sesaat. Inilah yang membuat gaya hidup quiet broke bisa terasa sangat adiktif dan sulit untuk dilepaskan. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Kabar baiknya, keluar dari lingkaran quiet broke ini sangat mungkin dilakukan. Tapi, langkah pertamanya adalah yang paling sulit. Kamu harus jujur sama diri sendiri. Coba ambil waktu sejenak untuk merenung. Apakah kamu membeli sesuatu karena benar-benar butuh? Atau karena cuma ingin dapat validasi dari orang lain? Jujurlah. Setelah itu, mulailah ubah cara pandangmu soal uang. Pertama, pisahkan antara penghasilan dan gaya hidup. Penghasilan boleh naik seiring karier menanjak, tapi gaya hidup nggak harus ikut naik drastis. Gunakan kenaikan gaji untuk menabung dan investasi, bukan untuk upgrade gaya hidup. Kedua, sadari bahwa uang dingin di rekening itu jauh lebih penting daripada barang baru yang paling keren. Tabungan, investasi, dan dana darurat itu adalah tanda ketenangan, bukan tanda kamu pelit. Terakhir, belajarlah untuk menikmati kesederhanaan. Nongkrong boleh, tapi nggak harus tiap minggu. Self-reward itu penting, tapi jangan sampai jadi alasan untuk boros setiap hari. Coba perhatikan, orang-orang yang benar-benar kaya dan mapan secara finansial. Banyak dari mereka yang penampilannya justru sangat sederhana. Mereka tidak perlu pamer untuk membuktikan kekayaan mereka. Mereka tenang karena mereka tidak dikejar-kejar tagihan, bukan karena mereka punya barang paling mahal atau mobil paling mewah. Ketenangan mereka datang dari stabilitas finansial, bukan dari pengakuan orang lain. Quiet broke itu seperti hidup dalam sebuah ilusi. Kita sibuk mengejar pengakuan dan validasi dari luar, tapi akibatnya kita kehilangan stabilitas dan kedamaian dari dalam. Jadi, mulai sekarang, sebelum kamu membeli sesuatu, coba berhenti sejenak dan tanya pada dirimu sendiri. Apakah barang ini akan membuat hidupku menjadi lebih baik, atau hanya membuat hidupku terlihat lebih baik di mata orang lain? Ingat, ketenangan finansial itu bukan soal berapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa damai kamu bisa menjalani hidup tanpa harus pura-pura kaya. Memilih ketenangan jangka panjang jauh lebih berharga daripada kebahagiaan sesaat. Quiet wealth is always better than quiet broke. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan perspektif baru buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.